Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu melebihi segalanya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kita menyatakan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita panggil Dia Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil Dia Yesus. Yesus, yes Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan boleh bersama-sama panggil Dia Yesus. Makasih Tuhan. Yesus. Yes, benar. Oh,
mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Ku selalu puji dan kami mau sembah-Mu Tuhan. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau teramat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu lebih daripada segalanya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh terus merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau menari bagimu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai dan bersukacita bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau yang melawat setiap kami dan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan masuk hadiratnya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan
dikatakan begitu berharga olehnya. Amin. Setiap kita yang berharga boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kau menjadikan hidup kami berharga Tuhan. Untuk itu kami mau lebih terus melekat erat dengan hati-Mu Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami mau bersandar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadian-Ku. Kau menenun diriku.
urapan kejadian atas hidup kami. Semua oleh karena penciptaan Tuhan atas hidup kami. Layaklah pagi hari ini kami bersyukur karena perbuatan yang sungguh ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terbukti pagi hari ini kami ada dalam rumah-Mu semata-mata oleh anugerah Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kami pagi hari ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh-Mu yang kudus terus bekerja menguasai setiap kami sehingga kami menangkap akan isi hati Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar tentang menghormati orang tua. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lebih keras. Sekali lagi. Iya. Menghormati orang tua. Bukan orang tua itu gila hormat, tetapi orang tua memang layak untuk kita hormati. Amin. Karena orang tualah kita ada. Melalui orang tua kitalah kita sampai hari ini ada. Tanpa orang tua Anda tidak ada di sini. Amin. Jadi semua oleh karena orang tua yang sudah bekerja keras, yang berjerih lelah, yang sudah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Kemanapun orang tua kita membawa kita melalui di dalam kandungan, tidak merasa capek walaupun capek, tidak merasa lelah walaupun lelah, dan akhirnya kita ada. Semua oleh karena orang tua. Layaklah kita menghormati orang tua. Pembacaan kita di dalam Keluaran pasal 21 ayat 15 sampai 17 menjadi perenungan kita pagi hari ini. Keluaran 21 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Saya tulis di sini. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Sesuatu hal yang kita pelajari kalau kita melihat ayat ini, pikiran kita akan tertuju kepada Allah kita. Allah kita adalah Allah yang kereng. Tahu kereng? Allah yang jahat. Orang yang salah hukumannya mati. Orang yang bersalah hukumannya mati. Dihukum mati, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat perjanjian baru, walaupun jatuh dalam dosa, tidak dihukum mati. Kalau begitu ada perbedaan antara Allahnya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Allah tetap Allah yang sama, amin. Allah yang esa. Tapi kita bisa melihat disiplin Allah dalam konsep perjanjian lama adalah Allah yang penuh dengan disiplin. Allah yang penuh dengan ketegasan. Setiap melanggar hukumannya mati. Setiap pelanggaran hukumannya mati. Tapi konsep perjanjian baru, Allah menjadi Allah yang banyak anugerah. Allah yang selalu memberi kesempatan. Tapi dengan catatan, bukan memberi kesempatan untuk berbuat dosa, tidak. Walaupun kita berdosa, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluar. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita. Tetapi dosa itu tidak menjadi gaya hidup. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Ya, tapi ada jalan keluar. Tidak melakukan hal yang sama terus. Tapi Allah perjanjian lama kita bisa melihat orang yang memukul ayahnya, ibunya dihukum mati. Orang yang menculik, baik sudah dijual maupun belum, dihukum mati. Ya. Orang yang mengutuki ayahnya, ibunya, mengumpat, mengomeli, dihukum mati. Ini Allah yang tegas. Allah yang mendisiplin umatnya dengan tegas. Tidak kompromi dalam konsep perjanjian lama. Di dunia ini
Mungkin saja ada orang yang belum dikaruniai anak. Tetapi setiap orang pasti memiliki orang tua. Amin. Ada yang tidak punya orang tua yang hadir pagi hari ini? Kalau tidak punya orang tua, kita dari mana? Meletek saka watu? Enggak mungkin. Kita pasti punya orang tua. Ya. Di dunia ini mungkin saja ada orang yang belum dikaruniai, sudah menikah setahun, 2 tahun, bahkan 20 tahun, belum dikaruniai anak. Tetapi setiap kita pasti memiliki orang tua. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mendidik kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau orang yang dianggap tua dan dihormati. Ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau orang yang kita anggap layak untuk kita hormati. Nah, perlu kita pelajari di sini bahwa mungkin orang tua kita tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Mungkin tidak terpelajar seperti kita. Mungkin banyak kelemahan. Tetapi itu tidak boleh menggantikan kita untuk tidak menghormati mereka. Amin. Kondisi apapun orang tua kita, itulah orang tua kita. Itulah yang menggulawentah kita, itulah yang memelihara kita, itulah yang merawat kita dari bayi sampai dewasa ini. Ya. Jadi apapun kondisi orang tua kita, memiliki banyak kekurangan, kelemahan, tetapi itu tidak boleh menghentikan kita untuk tidak menghormati. Sebab menghormati orang tua adalah kewajiban, wajib. Amin. Saya kira tidak hanya kekristenan saja, baik Hindu, Buddha, Islam, Konghucu pasti mengajarkan untuk menghormati orang tua. Apalagi kita yang tahu akan firman Tuhan. Alkitab memberi perintah penting, yaitu taat dan menghormati orang tua agar genap janji berikut, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Amin. Ya, kalau kita ingin umur panjang, hormati orang tua kita. Setiap anak-anaknya, setiap anak-anak nantinya akan bertumbuh menjadi orang tua. Jika anak-anak menghormati orang tua, maka ketika nanti menjadi orang tua, tentu akan dihormati oleh anak-anak kita. Amin. Jadi penghormatan kita hari ini kepada orang tua, itu kita akan tuai nanti waktu kita punya anak. Kalau kita hari ini tidak bisa menghormati kepada orang tua, apalagi itu dilihat oleh anak kita pun nanti juga tidak akan menghormati kita. Jadi apa yang kita lakukan, penghormatan kita kepada orang tua kita, itu kita akan tuai nanti saat kita menjadi orang tua. Jadi tabur tuai itu pasti. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa menghormati orang tua, jangan mimpi nanti akan dihormati oleh anak-anak Anda. Ya, intinya gitu. Untuk itu saya mengajak kepada kita dengan tema ini, untuk kita menghormati orang tua. Saat kita dihormati, nanti pun kita akan dihormati oleh anak-anak kita. Bagaimana kita menghormati orang tua? Langkah yang pertama, ayat yang ke-15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Artinya bahwa tidak boleh menyakiti hati orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menghormati orang tua? Satu, yaitu tidak menyakiti hati orang tua. Amin. Tidak menyakiti hati orang tua. Orang tua pasti memiliki keterbatasan. Zamannya aja sudah beda. Amin. Sekarang zaman milenial.
bukan zaman jadul yang dulu. Berbeda dengan zaman-zaman kita. Ya. Banyak kelemahan, banyak kekurangan dan lain sebagainya. Perbedaan sangat jauh sekali. Apalagi sekarang ini, coba kalau kita melihat makanannya orang-orang milenial dengan makanan kita, berbeda dan bermacam-macam corak. Kadang-kadang saya sampai bingung. Saya tadi pesan apa, setelah keluar apakah itu benar? Ya. Kalau dulu tuh nasi goreng ya nasi goreng tok gitu, Pak Ojek ya. Babat petai ya. Sekarang kan macam-macam. Nasi goreng aja berapa macam itu. Coba pergi ke apa ngangen nih? Bu Lestari juga langganan dulu katanya. Masih Bu. Porsinya yang cukup besar. Nasi goreng aja sudah bermacam-macam sekarang ini. Apalagi makanan anak-anak milenial, saya kalau si Frasa pernah pesan makanan itu, ya makanan opo gitu. Dan kalau saya makan pun nggak bisa. Kalau dulu saya terkenal itu di desa itu diseblai. Ya, sekarang ada seblak. Kalau saya dulu diseblai. Sekarang seblak makanan opo. Saya lihat nggak bisa makan juga. Karena bagi saya aneh. Memang tidak bisa, beda zamannya. Bukan berarti orang modern seperti sekarang ini, orang milenial tidak bisa memberi hormat kepada orang tua, harus. Ya. Bukan berarti orang tua seperti saya ini menjadi orang yang jadul, nggak bisa terima makanan sekarang ini. Ya memang saya nggak bisa. Makanan yang aneh-aneh. Apalagi kalau sudah mulai kasih apa blue band dan antek-anteknya itu loh ya. Kalau telo yo telo digodok kayak garam mudah, nggak usah kasih keju, nggak usah kasih coklat, nggak usah kasih apa meneh itu. Ya malah nggak enak bagi saya. Tapi bagi anak sekarang, wah itu makanan yang lezat. Beda. Bukan berarti orang tuanya jadul dan banyak kelemahan, enggak, memang beda zamannya. Nah gini, orang tua banyak kelemahan, banyak kekurangan dalam bersikap dan bertindak. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menyakiti orang tua. Oh lah orang tua apa jadul. Ya tetap beda, tidak bisa dipaksakan di situ. Sebagai anak harus boleh makan makanan yang seperti itu, tapi jangan menghina orang tua yang makanannya oblok-oblok, sambal tumpang. Sekarang anak sekarang kan, coba perhatikan, dodoyan nggak anak-anak sekarang? Sambal tumpang gitu. Dimasak kayak keleleran itu. Sesuatu yang ya memang beda dari zamannya. Bukan hanya secara fisik saja, tapi juga tidak boleh menyakiti hatinya. Menyakiti hati orang tuanya. Mari kita belajar pagi hari ini untuk tidak menyakiti hati orang tua. Amin. Amsal 17 ayat 25 dikatakan demikian. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak yang menyakiti hati orang tuanya disebut sebagai anak yang bebal atau bodoh. Kalau bodoh itu bisa diajari, akhirnya menjadi anak pintar. Tapi kalau bebal ini, ya bebal. Dikasih tahu, tidak mau tahu. Sudah tidak tahu, 1 tambah 1 2. Kalau orang bebal, tetap ngeyel. Pokoknya nggak mau tahu. Dikasih tahu ya nggak mau tahu. Ini orang bebal. Ya, dikatakan di sini bahwa dikatakan anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mari kita membuat rasa aman orang tua kita. Ya. Itu orang tua kita, apapun kondisi situasi, mungkin banyak kelemahan, banyak kekurangan, itu tetap orang tua kita yang layak untuk kita hormati. Anak yang bijak akan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Itu Amsal 10 ayat 1. Jadi anak yang bijak akan mendatangkan sukacita. Mari kita sebagai anak buat orang tua sukacita. Amin. Saat kita membuat sukacita orang tua kita,
nanti ke depan pun anak-anak kita akan membuat sukacita kita. Gitu loh. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan itu sebagai suatu taburan. Ke depan anak-anak kita pun akan membuat kita sukacita. Tapi kalau orang bebal itu dinasihati, dikasih tahu, tidak mau tahu. Gugu karpe dewe. Ya. Itu yang sering kali membuat orang tua berduka, tidak bersukacita tapi berduka cita melalui tingkah lakunya, melalui perkataannya, perbuatannya. Coba buat orang tua itu bersukacita. Bagaimana anak muda membuat orang tua sukacita? Kalau orang tua sukacita, awet uripe, amin. Tapi kalau orang tua dibuat susah terus, akhirnya orang tua akan mati ngenes, ngelus dodo itu loh. Ya. Mari dengarkan dan lakukan apa yang orang tua ajarkan dengan tunduk dan taat kepada orang tua kita. Yang kedua, bagaimana kita menghormati orang tua? Yang kedua, kita baca bersama-sama 2-3. Tidak mempermalukan orang tua. Ayat 17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Artinya, tidak boleh mempermalukan orang tua. Kapan kita mempermalukan orang tua? Suatu saat seorang anak akan bertumbuh semakin besar dan melebihi orang tuanya. Amin. Ini pasti. Anak-anak kita akan lebih pintar dari kita. Ya, karena pengetahuan hari ini berbeda dengan pengetahuan saya waktu zaman SMA. Begitu saya melihat pelajarannya Sepna di zaman SMA itu, SMP, loh itu pelajaran SMA saya dulu. Tingkatnya kan sudah jauh. Pak Guru nggih. Pak Oja kan guru, jadi peningkatan ilmu semakin berkembang. Oh itu pelajaran SMP saya dulu, SMA dulu saya sekarang diajarkan ke SMP. Berarti kan ada suatu peningkatan yang, apalagi yang SMA mungkin sudah maju lagi. Jadi ilmu berkembang terus. Standar pengetahuan pun juga menambah, meningkat. Suatu saat anak akan bertumbuh semakin besar dan melebihi orang tua, bisa juga. Karena kuliah, karena kerja keras, ya setidaknya seorang tukang becak, dia tidak ingin anaknya menjadi tukang becak. Kira-kira, kan gitu. Apakah tukang becak ingin anaknya suka menjadi tukang becak? Ayo lihat ajarin genjot sepeda. Setidaknya kalau dulu anaknya tukang becak, setidak-tidaknya menjadi juragan becak, kan gitu. Ada satu peningkatan. Ya, ada satu peningkatan, mungkin juga melebihi dari orang tua. Ya. Meskipun demikian, anak tidak boleh mempermalukan dan merendahkan orang tua yang mungkin tidak terpelajar, yang mungkin tidak kuliah, yang mungkin mengenyam pendidikannya sangat rendah. Apapun itu orang tua kita tidak boleh dibuat malu. Amin. Ini satu ajaran. Tidak boleh mempermalukan dan merendahkan orang tua. Tindakan mengutuk juga bisa berupa mengumpat, mencaci maki, menjelekkan, wis jelek dijelekkan, tambah jelek-jelek, kan gitu. Atau merendahkan orang tua. Ini nasihat, ini ajaran supaya kita memberi rasa hormat kepada orang tua kita.
Bagaimanapun setiap anak adalah hasil didikan dari orang tuanya. Amin. Itulah hasil didikan kita. Kok anak diajari kok susah, nggak menghargai orang tua? Mungkin Anda dulu tidak menghargai orang tua. Anak diajari susah dan sebagainya, tidak tunduk, tidak taat. Mungkin dulu kita tidak taat kepada orang tua. Karena apa? Yang kita tanamkan dulu, ya kita ketahui sekarang. Jadi rasa hormat kepada orang tua, sesuatu hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Ya, jadi bagaimanapun setiap anak adalah hasil didikan dari orang tuanya. Jadi jika seorang anak berlaku tidak benar, maka tidak hanya dirinya yang dipermalukan, tetapi juga orang tuanya. Anak yang membuat kesalahan, orang tuanya akan kena imbasnya. Kuwi kurang ajar, kuwi anake sopo kan gitu. Kuwi anak kok nakal men, anake sopo? Bapaknya akan katut. Itu artinya mempermalukan orang tua. Amsal 17 ayat 6, mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Ya, orang tua. Mahkotanya apa? Anak cucu. Kira-kira orang tua yang pernah reuni siapa? Orang tua. Bu Lestari kalau nggak salah pernah reuni ya. SMA, SMP. Pasti yang ditanya apa? Anake piro, cucune piro. Itu pasti. Ya, saya ketemu dengan teman-teman SMA aja kan juga banyak yang sudah punya cucu. Anakmu piro? Cucumu piro? Bu Surani gitu juga kalau reuni. Apalagi reuni SD, SMP, SMA gitu. Para bidan, pasti yang ditanya adalah anaknya piro, cucune. Ya karena Amsal sudah mencatat, mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anaknya pinter pasti akan ditanya, kowe iki anake sopo? Anake Suradi, wah itu. Pinter. Nah bodoh anaknya Butri gitu. Ya anaknya, bukan anaknya saya, anak kita kan berdua. Ya bukan anak saya, anak kita. Kita berarti kan saya dengan istri. Jadi kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Bangga punya orang tua yang berhasil, yang sukses. Nah, itu kehormatan anak. Anak sopo. Yang ketiga, kita baca bersama 2-3, menunjukkan kasih kepada orang tua. Jadi yang pertama tadi, kita bisa belajar menghormati orang tua kita dengan cara tidak menyakiti hati orang tua, dengan cara tidak mempermalukan orang tua. Dan yang ketiga, menunjukkan kasih kepada orang tua. Dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini perintah yang luar biasa. Perhatikan kata segenap. Itu diulangi sampai 1, 2, 3. Berarti sesuatu yang sangat penting. Kalau Alkitab diulang-ulang, sesuatu yang sangat penting. Yang sangat penting apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, mengasihi Tuhan Allah kita sebagai wujud mengasihi Allah adalah mengasihi sesama manusia. Termasuk siapa? Mengasihi orang tua kita. Anda berkata aku mengasihi Allah tetapi tidak bisa mengasihi orang tua, sebenarnya Anda sedang tidak mengasihi Allah. Amin. Mengasihi yang kelihatan saja tidak bisa, apalagi yang tidak kelihatan. Saat Anda memberikan hormat kepada Allah tetapi tidak bisa memberikan hormat kepada orang tua, sebenarnya Anda sedang tidak menghormati Allah. Ya.
Mengasihi orang tua dapat dilakukan dengan melakukannya yang terbaik untuk mereka. Anak yang mengasihi orang tuanya akan mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan kehendak orang tuanya. Jadi sesuatu yang orang tua katakan, orang tua arahkan, coba mari kita belajar untuk memperhatikan. Tidak hanya memperhatikan, coba belajar untuk melakukan. Yang pasti orang tua akan menunjukkan kasihnya kepada anak, supaya anak itu sukses, berhasil, diberkati. Ya walaupun 1001 lah, ada orang tua yang kurang ajar kepada anaknya. Itu 1001, masih banyak yang harus kita lakukan dalam diri kita. Ayat yang terakhir kita lihat. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Silakan pemain musik. Keluaran 20 ayat 12, 1, 2. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Amin. Jadi umur panjang itu kuncinya apa? Umur panjang kuncinya apa? Menghormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Saat kita memberikan rasa hormat kepada orang tua, memperpanjang umur kita. Amin. Juga memperpanjang umur orang tua kita. Tidak dibuat sedih, tidak dibuat susah, tidak dibuat meratap oleh anak-anaknya. Tapi kalau kita tidak menyakiti hati orang tua, tidak mempermalukan orang tua, menunjukkan kasih kita kepada orang tua itu akan menjadi awet, amin, menjadi sehat. Saat orang tua sehat, kita pun juga akan diberi umur panjang, amin. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Untuk itu Yesus pegang erat tanganku, aku tak dapat jalan. Mari kita bangkit berdiri semua. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Katakan sekali lagi, Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pegang erat tangan kami, pegang erat tangan kami. Ku tak dapat jalan sendiri, kami tidak mampu berbuat tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabaya sik ya Rama Rama ya sik. Hinda ya
kami belum bisa menghormati orang tua. Tapi ajari kami untuk kami bisa memberikan rasa hormat kepada orang tua kami. Mari Bapa, hanya Engkau yang memampukan setiap kami. Tanpa penyertaan-Mu, kami tidak bisa. Tapi kami akan terus akan belajar memberikan penghormatan kepada orang tua kami. Untuk kami tidak membuat sakit hati orang tua kami. Untuk tidak mempermalukan orang tua kami. Untuk kami lebih mengasihi orang tua kami. Apapun kondisi situasi orang tua kami, itulah orang tua kami yang layak untuk kami hormati. Kami sungguh bersyukur firman-Mu. Biar firman-Mu hidup dalam setiap kehidupan kami. Dan hidup kami dihidupi melalui firman Tuhan. Untuk pengajaran yang singkat ini akan menolong kami. Diingatkan kembali bagaimana sikap menghormati orang tua. Mereka adalah orang-orang yang sudah berjuang untuk hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini Bapak Pendeta Simeon Suradi untuk ibadah yang pertama dan yang kedua. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 sore atau 6 sore waktu Indonesia Barat. Hadirilah ibadah raya yang pertama disertai dengan perjamuan kudus hari Minggu pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya yang kedua disertai dengan perjamuan kudus hari Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Jemaat bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Demikian sekelas info dari kami. Shalom, berikut adalah protokol kesehatan GBI Maranatha yang perlu diperhatikan. Saat akan memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan menggunakan masker sesuai standar yang sudah ditentukan. Mencuci tangan, menggunakan sabun, dan mencuci tangan dengan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. Jemaat diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Jemaat diharapkan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara online melalui kanal YouTube GBI Maranatha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada tambahan nanti sore jam 6 ada rapat panitia penata layanan. Monggo Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah tergabung dalam panitia, mari datang untuk menghadiri rapat jam 6 sore di tempat ini untuk membicarakan setidaknya acara Natal sehingga apa yang di dalam sisi yang ada, seksi yang ada itu bisa memikirkan apa yang akan dikerjakan atau akan direncanakan untuk di bulan Desember. Ya, petugas pelayanan untuk minggu depan, worship leader ada Bapak Sindu, singer Ibu Dwi bersama Ibu Supriyati, musik Saudari Vita, Saudara Andre dan Saudara Samuel, multimedia Saudara Bintang, kemudian pembicaranya Bapak Pendeta Simeon Suradi. Petugas untuk perjamuan, nanti yang melayani perjamuan, dari ibadah raya yang pertama ada Bapak Damerianto bersama Bapak Toto, kemudian ibadah raya yang kedua
Bapak Bambang bersama Bapak Budi. Ya, itu ada saja pengumuman yang ada. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita pergi keluar rumah memakai masker, belanja atau kemana saja, juga ke gereja tetap memakai masker. Juga merupakan doa kita juga bahwa kalau saya memperhatikan di acara hanya menyampaikan saja, tidak menakut-nakutin gitu ya. Yang kena virus ya COVID-19 itu tinggal 88. Ya kalau dulu sampai Salatiga dan sekitarnya itu sampai hampir 1000-an, terus sampai 100, 200 sampai sekian. Nah, mari kita akan berdoa terus supaya pada saat kita rapat nanti gitu ya, bulan-bulan selanjutnya kita dapat beribadah bersama-sama lagi, tidak terpisahkan gitu ya. Tapi ya tetap kita memakai, melaksanakan protokol kesehatan. Jadi supaya kita semuanya bebas, kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Maksudnya bersama-sama, tidak ibadah raya 1, ibadah raya 2, tidak seperti itu. Tapi mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Mari bangkit berdiri, kita akan bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau memberikan kesehatan buat kami semuanya. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Kami juga bersyukur kalau Tuhan terus menjawab segala doa kami. Kesehatan, sehingga kota kami Tuhan mulai ada penurunan untuk orang-orang yang kena virus yang COVID-19. Dan kami rindu Tuhan, di mana kami tinggal, tempat kami tinggal, kota kami tinggal Tuhan akan menjadi zona hijau, sehingga tidak ada orang yang kena virus lagi. Dan kami juga terus berdoa buat orang-orang yang sudah sepuh, yang pada saat ini mereka sakit, Tuhan Engkau akan menjamah, berikan kesehatan, agar sukacita itu juga ada di dalam kehidupan beliau yang sudah sepuh-sepuh Tuhan, yang mereka tinggal di rumah. Tuhan akan memberkati mereka, berikan penghiburan kepada mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan memberkati kami, sehingga berkati persembahan kami, berkati juga Tuhan perpuluhan kami. Dan kami juga terus berdoa buat kota Tuhan kami tinggal, berkati kota kami Salatiga. Tuhan berikan terus menerus kesehatan buat orang-orang yang ada di sekitar kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, agar mereka semuanya sehat. Tetangga-tetangga kami juga sehat. Kami bersyukur karena kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami, dan karena pertolongan yang Kau berikan buat kami. Kami percaya berkat-berkat-Mu akan terus melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini yang Tuhan berikan buat kami. Pada akhirnya Bapa di surga, mohon kedatangan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluargamu, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.